Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Insyaallah kita akan murojaah, kita akan saling mengingat pelajaran yang telah kita ambil, di mana pada malam ini seperti biasa kitab yang kita akan kaji adalah beberapa perkataan atau sebagian perkataan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan dan konsentrasi penuh. Karena Syekh Abdullah mengatakan yang hadir ke majelis ilmu, tapi pikirannya tidak di majelis, maka itu seakan-akan seperti orang yang tidak hadir. Sehingga beliau menyarankan kepada kita, kalau hadir ke suatu majelis, maka harus hadir secara fisik, hadir dan juga secara fikirnya, konsentrasinya ada di majelis. Untuk itu mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas, menanamkan niat ikhlas, semata-mata kita mengikuti kajian ini tidak lain kecuali hanya ingin mengharap dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa ma dzakarahu Allah fil Qur'ani sesuatu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma dzakarahu Allah fil Qur'an, sesuatu atau suatu perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, hikayatan an Musa, yang berisi cerita tentang Nabi Musa, wa ghairihi, dan selain Nabi Musa, minal anbiya, dari para nabi-nabi yang lain, wa an fir'auna, dan tentang Fir'aun, wa iblisa, dan juga iblis, fa inna dzalika kullahu kalamullahi ta'ala. Fa inna dzalika kullahu kalamullahi ta'ala ikhbaran anhum. Maka sesungguhnya hal itu seluruhnya, semuanya adalah merupakan kalamullah ikhbaran anhum, untuk mengabarkan tentang mereka. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Sedangkan kalamnya Allah Ta'ala itu bukanlah makhluk. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhlukun. Sedangkan kalamnya Nabi Musa dan selain Nabi Musa, minal makhluqin, dari makhluk-makhluk yang lainnya, makhlukun adalah makhluk. Jadi perhatikan, dalam masalah sifat kalam, penting bagi kita semua untuk paham betul. Penting bagi kita semua untuk paham betul tentang sifat kalam. Mengapa demikian? Karena penamaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, karena sebabnya di antara ahlus sunnah dan di luar ahlus sunnah terjadi perdebatan yang panjang dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu tauhid disebut dengan ilmu kalam. Jadi perlu dan penting banget terhadap kita, penting banget untuk kita semua paham betul tentang sifat kalam. Karena dalam masalah sifat kalam ini akan terbagi kepada 3 kelompok.
kelompok-kelompok yang memahami sifat kalamullah terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok. Dua kelompok ini mereka tidak sepaham dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan satu kelompok inilah yang betul, yaitu pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah sifat kalamullah. Jadi terjadi perdebatan yang panjang dalam masalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala antara Ahlus Sunnah dan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Sehingga ilmu tauhid disebut dengan ilmu kalam. Jadi kata lain atau nama lain daripada tauhid adalah ilmu kalam. Juga disebut dengan ilmu tauhid. Juga disebut dengan ilmu aqidah. Juga disebut dengan ilmu usuluddin. Nah, sekarang kita memulai kelompok yang berbeda dengan kita terlebih dahulu. Dua kelompok yang berbeda dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua kelompok itu, satu bernama Mu'tazilah dan yang satu bernama Al-Musyabbihah atau kata lain Al-Hasyuyah, Al-Mujassimah, Mufatut Tawassul. Jadi yang pertama adalah Al-Musyabbihah. Yang pertama dari dua kelompok yang tidak sepaham dengan kita maksudnya. Yang pertama adalah Al-Musyabbihah. Orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka kelompok musyabbihah ini mengenai masalah sifat kalam bagi Allah? Mereka meyakini Allah punya sifat kalam. Allah disifati dengan sifat kalam dan kata mereka kalamnya seperti kita. Berhuruf, bersuara, berbahasa. Dan itu adalah tasbih. Dan itu adalah keyakinan yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau kita berbicara pakai suara, pakai huruf, pakai bahasa, maka orang-orang musyabbihah, orang-orang Wahabi, mereka apa? Meyakini tentang sifat kalamnya Allah seperti itu. Ada hurufnya, ada suaranya, ada bahasanya. Jadi kelompok musyabbihah, kelompok Wahabi menetapkan sifat kalam, tetapi dari sisi lain dia salah dalam segi apa? Menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya manusia, dengan kalamnya makhluk. Padahal itu sudah penegasan, padahal sudah ditegaskan secara jelas dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak sama dengan kita, dengan makhluk. Yang tidak sama apanya? Seluruhnya, sifatnya, zatnya, perbuatannya. Sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya berbeda dengan sifatnya kita. Perbuatannya juga berbeda dengan kita. Dan juga zatnya Allah berbeda dengan kita. Kalau dikatakan zat Allah, maka maknanya adalah haqiqatullah, hakikat Allah. Berbeda kalau dikatakan kepada makhluk. Misalkan kita mengatakan zatu fulan, zatnya fulan, berarti jisimnya, tubuhnya, zatnya, tubuh daripada orang tersebut. Tapi kalau dikatakan kepada Allah, misalkan dikatakan zatullah, maka bermakna haqiqatullah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah taala tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. La ya'lamu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang dapat mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk mengetahui hakikat diri kita sendiri kita tidak mampu. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apapun yang terjadi di tubuh kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala
lebih mengetahui daripada kita tentang diri kita. Kita kan tidak mampu untuk mengetahui hakikat diri kita yang terjadi dalam tubuh kita. Allah tahu bahkan melebihi kita dalam pengetahuannya tentang diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya berbeda dengan kita, juga zatnya berbeda dengan kita, perbuatannya berbeda dengan kita. Lalu dari manakah keyakinan yang mengatakan bahwa sifat Allah yang berupa sifat kalam itu kok disamakan dengan kalamnya kita? Kalau kita berbicara, berkalam, maka akan muncul suara, akan muncul huruf, akan didahului oleh yang namanya permulaan dan akhiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak berawalan, tidak akhiran. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala azaliyun abadiyun. Kalamnya Allah azaliyun abadiyun. Kalamnya Allah azali, tidak bermula. Dan juga abadi, tidak berakhiran. Dan tidak boleh dikiaskan dengan kalamnya kita, dengan pembicaraan kita. Jangan dikiaskan. Jangan sampai berpikir bagaimana ada sebuah kalam yang tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berawalan, tidak berakhiran. Padahal kalau kita selama kita ngomong kan dia berbicara, ada awalannya, ada akhirannya. Kalau kita ngomong berbahasa, kalau kita ngomong ada hurufnya, ada suaranya. Jangan dikiaskan. Ini namanya mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu mustahil, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersendiri yang berbeda dengan sifatnya makhluk. Jadi orang-orang Wahabi itu, orang-orang musyabbihah, mereka menetapkan memang sifat kalam bagi Allah, tetapi mereka jatuh ke dalam jurang gara-gara apa? Gara-gara menyamakan kalamnya Allah dengan kita, dengan makhluk. Terus apa firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu tidak boleh dipahami bahwa apabila Allah menghendaki suatu perkara, tidak boleh dimaknai cukup bagi Allah mengatakan kun yang berupa kaf dan nun. Enggak boleh. Kenapa? Karena kalimat kun itu terdiri daripada huruf kaf dan nun, sedangkan huruf itu makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Kalimat kun juga merupakan bahasa Arab. Bahasa Perancis, bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lain semuanya, itu semuanya statusnya makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Nah, terus apa maknanya kun di situ? Kata para ulama, dari ulama Al-Maturidiyah menafsirkan bahwa kun itu merupakan ibaratun an sur'atil ijad. Ay min anna Allah Ta'ala la talhaqahu masyaqqatun. Artinya merupakan ungkapan tentang cepatnya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tentang wujudnya. Artinya apa? Allah tidak dikenai yang namanya kesulitan, kesengsaraan dalam mewujudkan suatu perkara. Tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah mampu menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang hanya ada ibu tapi tidak ada bapak. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Karena sulit, susah, sengsara, ini sifatnya makhluk. Ya kan? Makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya hanya dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyam.
dalam waktu 6 hari. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan langit dan bumi kurang daripada 6 hari, Allah mampu. Tetapi kenapa Allah, hikmahnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari? Liyu'allimana at-ta'anniya fil umur. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa dalam melakukan suatu perkara tidak perlu tergesa-gesa dan tidak perlu terburu-buru. Liyu'allimana at-ta'anniya fil umur. Jadi semuanya di alam ini, semuanya, baik yang kita ketahui ataupun tidak, baik yang dapat kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak, semuanya itu ada hikmahnya. Tidak ada satupun di alam ini Allah ciptakan tanpa ada hikmahnya, tidak. Jadi kalimat atau yang terdapat dalam surat Yasin, kun fayakun, bukan berarti kalau Allah berkehendak mewujudkan sesuatu, harus Allah mengatakan, berfirman, kun, berupa kaf dan nun. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Padahal kun itu bahasa Arab. Seandainya Allah mengucapkan seperti itu, mengatakan seperti itu, berarti Allah butuh kepada makhluknya yang berupa bahasa. Padahal kita tahu bahwa Allah itu sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lain itu statusnya makhluk. Nabi Adam alaihissalam pertama kali beliau berkomunikasi, berbicara menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Awwalu lughatin yatakallamu biha Adam al-lughatul arabiyyah. Pertama kali bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam untuk berkomunikasi pada saat itu apa? Pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini makhluk berarti. Sebelumnya belum ada. Maka Allah mustahil disifati dengan makhluknya yang berupa bahasa Arab. Itu yang pertama, kelompok dari musyabbiha yang mengatakan bahwa kalamullah itu seperti kita, berhuruf bersuara. Kelompok yang kedua yang salah, mereka namanya kelompok al-mu'tazilah atau kata lain al-qadariyah. Al-qadariyah. Mereka meyakini kalau Allah itu tidak punya sifat kalam. Menafikan sifat kalam. Sebagaimana juga mereka menafikan sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka, kalau Allah disifati dengan sifat ini disifati ilmu, disifati kudro, disifati hayat, sama dan segala macam, apa kata mereka? Itu berarti meniscayakan bahwa zat Allah berbilangan. Sehingga langsung mereka menafikan tentang sifat kalam ataupun sifat-sifat yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika melihat firman Allah, mendapati firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, mereka mentakwil. Mereka katakan bahwa Allah menciptakan kalamnya pada sebuah pohon, dari pohon itulah Nabi Musa mendengar. Ini kata mereka, padahal yang benar adalah benar-benar Allah memperdengarkan kalamnya yang dzati kepada Nabi Musa alaihissalam, yang tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa, dan tidak berupa suara. Jadi kelompok Mu'tazilah mereka yanfuna an sifatillahi ta'ala. Jadi mereka menafikan tentang sifat Allah. Menafikan. Karena alasannya kalau kata mereka, kalau seandainya Allah itu disifati dengan sifat hayat atau sama atau basar atau sifat-sifat yang lain, itu katanya apa? Menyebabkan at-ta'addud.
berbilangan zatnya Allah. Padahal nggak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Jadi kelompok Mu'tazilah mereka menafikan sifat Allah. Apa kata Imam Abu Hanifah yang sebelumnya? Orang yang ragu tentang sifat Allah, ragu, atau ragu tentang apakah azali atau baru. Orang yang ragu tentang sifat Allah, apakah dia makhluk atau dia bukan makhluk, ragu. Atau tidak mau menyatakan, tidak menyatakan makhluk, tidak menyatakan azali. Apa kata beliau? Fahuwa kafirun. Fahuwa kafirun. Bahkan Al-Hafidh Ibnul Jauzi mengatakan, man nafa qudratallahi ala kulli syai'in kafirun bil ijma'. Fahuwa kafirun bil ijma'. Al-Hafidh Ibnul Jauzi mengatakan, barang siapa yang menafikan sifat kudrahnya Allah atas segala sesuatu, maka dia telah dihukumi sebagai seorang kafir. Tidak boleh menafikan sifat kalam bagi Allah. Sebagaimana juga tidak boleh menafikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Seperti berilmu, hidup, mendengar, melihat. Tidak boleh. Kalau dikatakan, katanya Allah beda dengan kita. Katanya Allah berbeda dengan makhluknya. Kita kan melihat, Allah juga melihat. Kita kan hidup, Allah juga hidup. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Katanya beda. Ini kok sama? Maka jawabannya, itu hanya dari segi lafal. Hanya zahirnya sama, tapi maknanya hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Kita mendengar karena pakai alat. Allah mendengar tanpa alat apapun. Kita hidup, Allah hidup, tapi hidupnya kita pakai alat. Kalau kita hidup pakai roh, pakai sumsum, pakai tulang, pakai darah, pakai daging. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Apa bedanya? Kalau kita mendengar pakai telinga, pakai gendang telinga. Kalau ada suara yang mantul. Kalau nggak ada suara, nggak bisa mendengar. Pakai alat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu tanpa butuh kepada alat apapun. Tanpa butuh kepada alat apapun. Kelompok Mu'tazilah, kalamullah, sifat kalam bagi yang kelompok kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Tetapi kalamnya berbeda dengan kita. Kalam Allah berbeda dengan kalamnya kita. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah dalam makalahnya bila mengatakan wallahu yatakallamu la kakalamina. Dia mengatakan Al-Imam Abu Hanifah, wallahu yatakallam, Allah berkalam, berfirman. La kakalamina, yang kalamnya Allah tidak seperti kalamnya kita. Kalam Allah tidak berhuruf. Yatakallamu bila alatin wala huruf. Allah berkalam tanpa alat apapun dan tanpa huruf. Wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Sedangkan kita berkalam itu pakai huruf, pakai suara, pakai alat. Li'annal hurufa makhluqatun. Sedangkan huruf itu, karena huruf itu adalah makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk. Bukan makhluk. Nah, sedangkan yang di matan di sini bahwa apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang cerita Nabi Musa dan nabi yang lainnya, nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita, nabi-nabi yang lain, atau yang berisi tentang Fir'aun, Iblis, itu semuanya merupakan kalamullah. Itu merupakan kalamullah. Jadi Al-Quran itu juga disebut kalamullah. Walaupun memang
ada suaranya, kalau dibaca ada hurufnya, ada bahasanya. Kenapa disebut sebagai kalamullah? Karena Al-Quran itu atau kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan itu merupakan ibaratun anil lafzil munazzal. Al-Quran atau kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan itu merupakan ibarat ungkapan dari kalamnya Allah yang azali, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Mengungkapkan, merupakan ungkapan dari kalam Allah yang tidak bersuara, tidak berbahasa. Kalau kalian masing-masing di rumahnya tulis di mana, di buku es krim kan? Tulis es krim. Apakah es krimnya ada di situ di bukunya? Enggak kan? Itu hanya merupakan ungkapan dari es krim, mengungkapkan adanya sebuah minuman atau makanan seperti itu. Begitu juga Al-Quran, itu hanya mengungkapkan atau ungkapan daripada kalam Allah yang tidak bersuara, tidak berbahasa. Kalau kita mengatakan Allah, apakah berarti Allah ada di mulut kita? Enggak kan? Itu hanya mengungkapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kita tulis di tembok, ditulis apa? Allah. Kita tanya, apa ini? Ya, disebut ini adalah Allah. Terus apakah kita menyembah alif lam lam ha? Alif lam lam ha? Enggak kan? Enggak menyembah itu kita kan. Menyembah apa? Menyembah apa yang ditunjukkan oleh kalimat Allah. Sama juga Al-Quran fungsinya. Al-Quran atau kitab-kitab lain yang Allah turunkan itu ibarah juga. Merupakan ungkapan dari kalam Allah. Ungkapan dari kalam Allah yang tidak bersuara, tidak berbahasa. Tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berawalan, tidak berakhiran. Wa kalamullah ta'ala ghairu makhluk, sedangkan kalamullah yang azali, wa kalamullah ta'ala ghairu makhluk, sedangkan kalamnya Allah yang dzati, yang tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berawalan, tidak berakhiran, itu bukanlah makhluk. Wa kalamu Musa wa ghairuhu minal makhlukin makhluk, sedangkan kalamnya Nabi Musa ataupun kalamnya selain Nabi Musa dari makhluk-makhluk yang lain itu adalah makhluk. Kalau kita baca Al-Quran, bersuara enggak? Bersuara kan? Atau baca kitab Allah yang berupa Injil atau Taurat atau Zabur yang bukan berupa bahasa Arab, ada Suryaniyah atau Hebriyah. Apakah berarti kalam Allah itu bermacam-macam? Kalam Allah bahasa Arab, Suryaniyah, enggak kan? Itu artinya apa? Ungkapan. Ungkapan kalamnya Allah yang dzati, yang tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, Allah itu disebut apa? Sebagai Tuhan, Tuhan kita. Kalau dalam bahasa Inggris beda kan? God. Kalau dalam bahasa-bahasa yang lain kan mesti beda-beda. Nah, terus apakah berarti menunjukkan ada Tuhan banyak? Ada Tuhan ini? Enggak kan? Itu hanya berarti ungkapan. Ungkapan dari Tuhan yang berhak disembah, itu Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bahasanya, kata-katanya beda-beda. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Yang bahasanya berbeda-beda. Itu bukan berarti menunjukkan Allah kalamnya macam-macam. Kalamnya bermacam-macam. Kadang-kala kalam Allah berbahasa Arab. Enggak. Kadang-kala kalam Allah berupa Hebriyah atau Suryani. Enggak. Itu semuanya hanya ungkapan. Itu hanya ungkapan dari kalam Allah yang dzati, yang azali, yang tidak bermula dan tidak berakhiran. Jadi harus kita pahami. Kalau dalam majelis untuk proses belajar dan mengajar, tidak boleh langsung dari awal mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nggak boleh, biar tidak disalahpahami bahwa kalam Allah yang merupakan sifatnya itu adalah makhluk berupa huruf, berupa suara.
Tidak boleh langsung dijelaskan seperti itu dari awal mengatakan Al-Quran makhluk, nggak boleh. Dijelaskan. Dijelaskan bagaimana? Artinya kalau yang dimaksud dari kalam Allah itu adalah al-lafzul munazzal seperti Al-Quran, seperti Injil, Zabur yang berupa huruf, berupa suara, ya itu pasti makhluk. Tapi kalau yang dimaksud dengan kalam Allah adalah kalam Allah yang dzati, yang merupakan sifatnya, yang merupakan sifat bagi Allah, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, nah itu bukan makhluk. Tapi itu apa? Fi maqamit ta'lim. Bukan dalam semua keadaan langsung dari awal dikatakan seperti itu. Makanya dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ujian berat saat beliau hidup di masa khalifah yang zalim. Ada seorang khalifah dulu apa? Setiap orang dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak akan dihukum. Termasuk yang yang mendapatkan hukuman adalah imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dihukum, dipaksa suruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau tetap nggak mau. Padahal seandainya beliau mengatakan Al-Quran makhluk, maksudnya adalah kitab yang diturunkan, kan boleh hukumnya. Tapi beliau menjaga kesalahpahaman orang yang mendengar. Khawatir kalau seandainya beliau mengatakan Al-Quran makhluk, walaupun dia maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan, takut orang itu faham, meyakini bahwa kalam Allah yang merupakan sifatnya adalah makhluk. Dan itu kekufuran kalau ada orang meyakini kalam Allah yang merupakan sifatnya adalah makhluk, itu kekufuran. Karena kalam Allah yang merupakan sifatnya itu semuanya apa? Azali, abadi. Tidak boleh dikatakan makhluk. Kalau makhluk itu kan berawalan dan berakhiran. Sehingga tetap beliau nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk sampai dipukul, sampai yang pemukulnya algojonya itu secara bergiliran dipukul habis-habisan, secara bergilir. Jadi semuanya subhanallah berdoa beliau Imam Ahmad bin Hanbal kepada Allah agar supaya tidak terjatuh dari pakaiannya semacam celananya. Sedangkan selainnya habis dipukul oleh mereka, orang-orang yang menghukum Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat bagaimana pengorbanan ulama-ulama kita dulu dalam menjaga kemurnian akidah. Perhatikan bagaimana ulama-ulama dulu, imam-imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memperjuangkan agama Islam, dalam memperjuangkan dan menjaga kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak hanya sebatas menyampaikan, tapi mendapatkan perlakuan, mendapatkan hukuman. Kita ini hanya tinggal menyampaikan saja dan memahami. Sementara orang-orang yang mendahului kita, mereka dengan pengorbanan yang luar biasa. Mereka dengan pengorbanan yang tidak bisa kita bandingkan dengan kita. Perhatikan dulu bagaimana ketika menjelaskan akidah yang benar kepada orang-orang. Tidak seperti sekarang. Dulu kan dari segi transportasi nggak seperti sekarang. Dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan zamannya sudah mulai maju. Belajar saja udah cukup dari Zoom kan. Kalau mau kemana-mana sudah bisa pakai motor dan transportasi yang lainnya. Dulu itu tidak seperti sekarang. Tapi sekalipun dulu itu tidak seperti sekarang, semangat dalam belajar, semangat dalam mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengalahkan kita. Mengalahkan kita. Jadi salah satu sahabat Nabi, jadi ada
seseorang yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara, bukan satu desa ke desa atau antar kabupaten atau antar kecamatan. Ini antar negara ke negara. Melakukan perjalanan hanya demi mendengar satu hadis dari seorang ulama. Padahal sebelumnya sudah pernah mendengar, cuma melalui beberapa riwayat. Artinya beberapa perantara sampai kepada Rasulullah. Ketika mendengar bahwasannya ada orang yang ahli hadis juga, sehingga kalau datang kepada orang tersebut, antara orang itu yang melakukan perjalanan dengan Rasulullah hanya satu orang jaraknya. Akhirnya apa? Dia memberikan waktunya untuk melakukan perjalanan sampai menghabiskan waktu sekitar 1 bulan. Perhatikan bagaimana dulu ketika melakukan perjalanan. Tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, tidak ada motor, tidak ada mobil. Tapi ulama tersebut, mereka apa? Ulama tersebut luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya. Jadi termasuk yang mendapatkan hukuman, perlakuan yang tidak bagus, yang tidak baik ini, demi menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di mana dulunya dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tapi tetap beliau tidak mau. Dipukul secara bergiliran, dicambuk secara bergiliran, tapi tetap enggak. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fahuwa qadimun. Al-Quran itu juga merupakan kalamullah. Al-Quran itu merupakan kalamullah. Disebut sebagai kalamullah karena merupakan ibarah, merupakan ungkapan dari kalam Allah yang berarti yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berbahasa. Dan karena Al-Quran juga bukan karangan manusia, bukan karangan malaikat, bukan karangan nabi. Al-Quran huruf-hurufnya itu semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk menyalin. Untuk memindah. Kemudian apa? Kemudian dibawalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit yang pertama itu secara sekaligus. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama secara sekaligus, yaitu di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 24. Pada saat itu lagi turunnya Lailatul Qadar. Jadi kalau turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit yang pertama itu secara sekaligus, yaitu pada bulan Ramadan tanggal 24 dalam satu pendapat. Kemudian saat itu juga turun Lailatul Qadar. Adapun turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu secara mufarraqan ay munajjaman, secara beransur. Salah satu pendapat mengatakan Al-Qur'an turun kepada Rasulullah secara sempurna selama 23 tahun. 23 tahun. Jadi yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita adalah malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara yang suara itu sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran dan diperdengarkan kepada malaikat Jibril. Kemudian ketika melihat ke Lauhul Mahfuz, persis apa yang dia dengar, apa yang malaikat Jibril dengar, itu sesuai dengan apa yang dia lihat di Lauhul Mahfuz. Jadi saya ulang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara sesuai dengan huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril paham dari suara itu bahwa itu adalah Al-Qur'an. Nah, ketika malaikat Jibril melihat di Lauhul Mahfuz yang sudah di sana tertulis Al-Qur'an sesuai dengan huruf-hurufnya, persis apa yang malaikat Jibril dengar di suara itu
persis seperti yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Seperti yang didengar, apa yang dilihat dari Lauhul Mahfuz seperti apa yang dia dengar dari suara tersebut. Wa kalamu Musa wa ghairi minal makhluqina makhluk. Jadi kalamnya Nabi Musa, kalamnya Nabi Musa dan selainnya itu yang makhluk. Kita baca Al-Quran, berhuruf, bersuara, ya kita makhluk. Atau kitab yang lain, kitab Taurat atau kitab Injil, kalau dibaca itu berhuruf, bersuara, berbahasa. Jadi ibarahnya Allahu mutakallim. Ya. Allahu mutakallim. Tidak boleh mengatakan Allahu natiq. Tidak boleh mengatakan Allahu natiqun. Kenapa? Karena kalimat natiqun itu biasanya digunakan untuk yang mengucapkan dengan berupa huruf, berupa suara, padahal Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara kalamnya. Kalau kita nantik, kalau kita yang nantik berucap, Allah tidak boleh dikatakan Allahu yantik. Ibaratnya apa? Dikatakan Allahu yatakallam. Allahu yatakallam. Ini hanya dari segi bahasa saja. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fahuwa qadimun. Wal Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah kalamullah. Artinya apa? Yang dzati itu adalah qadim, tidak bermula. Jadi dalam masalah kata, dalam masalah Al-Quran itu ada dua penggunaan. Al-Quran lahu itlaqon. Al-Quran lahu itlaqon. Al-Quran memiliki dua penggunaan. Kalau yang dimaksud dengan kalimat Al-Quran adalah lafal-lafal atau kitab-kitab yang Allah turunkan, maka itu adalah makhluk. Tapi kalau yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, maka apa? Bahwa qadim. Maka itu adalah qadim, tidak bermula. La kakalamihim. Ya, la kalamihim. Sebentar. La kalamuhum. La kalamuhum. Jadi Al-Quran yang dimaksud adalah kalamullah yang merupakan sifatnya, itu adalah qadim. La kalamuhum. La kalamuhum. Bukan kalamnya makhluk. Kalau kalamnya makhluk bukan qadim, tapi hadis baru. Makhluk. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan berpindah dari satu huruf ke huruf yang lain kecuali menyelesaikan huruf yang sebelumnya. Kita baca sin. Kapan? Setelah baca ba. Bis. Kita baca mim. Kapan? Setelah baca huruf yang sebelumnya. Kita berpindah ke lafzul jalalah. Kapan? Setelah baca huruf-huruf yang sebelumnya. Berarti bacaan kita terhadap satu kalimat berawalan dan berakhiran dan bersuara, berbahasa. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Kalau kita berbicara, ini ada udara-udara yang keluar dari dalam. Ada gesekan-gesekan di dalam mulut sehingga dari gesekan itu akan apa? Keluar suara, keluar ucapan. Coba apa? Kalau seandainya orang itu hanya mangap saja. Coba kita ini mulut jangan ditutup, mangap gitu. Terus ucapkan, utarakan apa yang ingin katakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti ketika orang itu berbicara, berarti di dalam mulut itu ada sesuatu yang gesek. Sehingga apa? Akan mengeluarkan suara tertentu. Itu pun kita tidak mampu berpikir ke situ. Kalau kita renungi dan kita hayati, ya kan, lidahnya tidak memiliki cabang. Gimana ketika gerak-gerak lidah itu kok bisa mengeluarkan huruf ini, bisa mengucapkan kata ini, kata ini, kata ini. Nah, kita tidak mampu. Kalau kita tidak pernah berpikir ke situ, ya mungkin hal biasa. Tetapi kalau untuk menambah
rasa keyakinan kita supaya semakin kuat bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa atas segala sesuatu, bukan berarti kita ragu ya, bukan. Artinya supaya iman kita semakin kokoh, semakin tambah kuat keyakinan kita atas apa yang Allah ciptakan, berpikirlah tentang makhluknya. Renungilah dan cermatilah bagaimana yang terjadi dalam mulut kita. Kalau kita tidak ditutup bibir, kalau mangap gitu, nggak bisa mengatakan mbak, mangap, tidak ditutup. Atau baca mim, nggak bisa. Kalau tidak dikatupkan bibir atas dengan bawah. Jadi kalam Allah tidak seperti itu. Kalau Al-Quran bisa dikatakan sebagai kalamullah. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau bahasa Arab tidak boleh dikatakan bahasa Arab adalah kalamullah. Beda ya. Beda. Kalau kita mengatakan Al-Quran kalamullah itu boleh. Kalau yang dimaksud adalah dari kalamullah adalah sifat Allah, nah kalam Allah yang merupakan sifatnya yang betul. Tapi kalau yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah, artinya kitab-kitab yang Allah turunkan, itu makhluk. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahasa Arab itu adalah kalamullah. Nggak ada yang ulama mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena bahasa Arab itu makhluk. Bagaimana sesuatu yang azali yang berbeda dengan kita disifati dengan sifat makhluk? Jadi mustahil keazalian itu disifati dengan kebaharuan. Zat Allah kan azali. Maka mustahil Allah disifati dengan sifat yang baru. Sehingga kata para ulama, karena zatnya Allah tidak bermula, tidak berakhiran, maka sifat-sifatnya demikian juga. Sehingga sifat-sifatnya seperti itu. Li'anna hudutsas sifati yastalzimu hudutsaz zat. Kita wajib meyakini bahwa kalam Allah itu kalam Allah yang merupakan sifatnya itu azali, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berawalan. Kenapa? Karena seandainya Allah dikatakan sifat kalamnya adalah baru, maka meniscayakan zatnya Allah baru. Kenapa? Karena kebaharuan sifat itu menunjukkan kebaharuan zat. Sedangkan kita sudah tahu kalau zatnya Allah azali, maka pasti berarti sifat-sifatnya juga azali. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azali, tidak berhuruf, tidak berawalan, tidak berakhiran. Karena apa? Karena zatnya azali. Enggak mungkin zatnya Allah azali, sifat-sifatnya baru. Enggak mungkin. Kita tahu dari mana kalau matahari itu makhluk, sesuatu yang baru. Karena melihat sifatnya, apa sifatnya? Berubah. Terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu kan berubah. Sesuatu yang berubah itu menunjukkan bahwa benda tersebut baru. Sesuatu yang berubah itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah baru. Ulama mengatakan akbaru alamatil hudusi at-taghayyur. Tanda yang besar menunjukkan bahwa itu adalah makhluk adalah ketika terjadi perubahan. At-taghayyur. Tidak ada segala sesuatu yang tidak berubah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah. Adapun selain Allah berubah semuanya. Berubah. Dari tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Dari tadinya kita masih kecil, sekarang sudah menjadi orang dewasa. Dari dewasa menjadi orang yang sudah tua. Dari tua menjadi mati, meninggal. Berubah. Sesuatu yang berubah pasti ada yang merubah. Sesuatu yang berubah pasti ada yang merubah. Sedangkan sesuatu yang butuh kepada yang lainnya itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Subhanalladzi yughayyir, maha suci Allah yang merubah, zat yang merubah segala sesuatu. Wa la yataghayyar, dan Allah tidak berubah. Zatnya tidak berubah, sifatnya tidak berubah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pembahasan sifat kalam
yaitu yang difahami oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berawalan, tidak berakhiran. Tidak terjadi ada gesekan di dalam mulut. Karena itu adalah sifat ciri sifat bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Al-Hafidz Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka sungguh dia telah bukan tergolong orang-orang yang muslim. Faqad kafar, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Sehingga kita wajib mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Allah sendiri yang mengatakan, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi kedudukan dan derajatnya. Bukan tinggi tempatnya, bukan. Tinggi kedudukan dan derajatnya. Karena tempat, arah, itu semuanya sifat makhluk dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang masalah pembahasan mengenai sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana kita menanggapi Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari? Agar kita tidak jatuh pada pemahaman yang sesat atau kekufuran. Yang ditanyakan saya kurang paham. Apanya yang ditanyakan? Maksudnya gimana pertanyaannya? Agar kita tidak jatuh kepada pemahaman yang sesat atau kekufuran. Ya harus yakin kalau emang langit dan bumi diciptakan selama 6 hari. Langit dan bumi diciptakan selama 6 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Padahal seandainya kurang daripada 6 hari, Allah sangat bisa, kuasa bisa. Tetapi 6 hari karena ada hikmahnya di situ. Seperti yang saya jelaskan tadi, hikmahnya adalah untuk mengajari kita agar tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu perkara. Bukan dengan cara terburu-buru, tapi biasa. Ini ada yang tanya lagi, apa tujuan Allah menciptakan Nabi Isa? Diciptakan mempunyai ibu tapi tidak punya bapak. Nah ini saya nggak tahu. Kalau secara khusus ya, atau secara khusus. Kalau secara umum, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ini semuanya apa? Menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara khusus, Nabi Isa kenapa diciptakan tanpa ayah? Nah, belum pernah dengar. Insya Allah nanti kita akan sampaikan kalau ada jawaban. Baik, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa menyampaikan dan menyebarluaskan kembali apa yang kita pelajari kepada orang lain karena memang zakat daripada ilmu adalah diajarkan kepada orang lain. Zakatul ilmi ikhrajuhu linnas, zakatnya ilmu, zakat ilmu itu adalah diajarkan lagi kepada orang lain. Semakin banyak orang belajar dan menyampaikan apa yang dipelajari kepada orang, maka disitulah semakin banyak pula manfaat dan kedamaian serta kebaikan menyebar di masyarakat. Tapi sebaliknya semakin sedikit yang belajar ilmu, apalagi mau menyampaikan, yang belajar aja sedikit. Apalagi yang mau menyampaikan, otomatis semakin sedikit. Maka disitulah akan juga sedikit terpancarnya sebuah kebaikan dan kedamaian. Baik, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Ya, ini terakhir masih ada yang tanya ini. Apa maksud orang Mu'tazilah yang mengatakan kalam Allah berbilang? Mereka orang-orang Mu'tazilah bagi Allah juga menafikan sifat-sifat yang lain, seperti sifatnya Allah berupa sifat ilmu, hayat, sama dan yang lainnya. Yang dinafikan bukan hanya sifat kalam saja, tapi sifat-sifat yang lain. Apa alasannya mereka? Karena kalau Allah disifati ini banyak, itu berarti apa kata mereka? Menunjukkan zat Allah banyak. Karena disifati ini. Apa mau kata mereka? Menunjukkan zat Allah lebih daripada satu berarti. Dan itu mustahil kata mereka. Allah lebih daripada satu. Makanya mereka menafikan sifat kalam dan juga menafikan sifat-sifat yang lain. Kalau kita kan tidak menafikan, kita justru menetapkan sebalik pemahaman mereka. Kita menetapkan sifat kalamnya, hayatnya, samanya, basornya. Baik, pamit duluan ya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.